Tahukah kalian bahwa di balik tembok raksasa yang tersembunyi di suatu tempat di bumi ini, terdapat makhluk-makhluk yang jumlahnya ribuan kali lipat dari seluruh umat manusia? Mereka menunggu saat di mana tembok itu runtuh dan mereka akan keluar untuk menghancurkan peradaban seperti yang pernah diprediksi ribuan tahun yang lalu. Kisah ini bukan dongeng, bukan mitos, tapi tercatat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Ini adalah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, umat yang paling misterius dalam sejarah kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami. Jika kalian belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang kisah-kisah dalam Islam yang penuh hikmah dan pelajaran. Dan jangan lupa juga untuk like video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah yang akan kita bahas hari ini. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dimulai dari zaman yang sangat lampau, jauh sebelum kita semua dilahirkan, bahkan jauh sebelum nenek moyang kita ada. Nama Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan kedua dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Dalam bahasa Ibrani, mereka dikenal dengan nama Gog dan Magog. Siapakah mereka sebenarnya? Dari manakah asal-usul mereka? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dalam kitab suci dengan nada yang begitu menakutkan? Mari kita mulai dari awal mula keberadaan mereka. Menurut para ulama dan ahli tafsir, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Nabi Adam alaihi salam, sama seperti kita semua. Mereka adalah anak cucu dari Yafits atau Japet, salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam. Setelah banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi pada zaman Nabi Nuh, keturunan beliau tersebar ke berbagai penjuru dunia. Yafits dan keturunannya bermigrasi ke arah utara dan timur, dan dari sanalah muncul bangsa-bangsa yang kemudian dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Tapi apa yang membuat mereka begitu berbeda dari manusia lainnya? Para ulama menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki jumlah yang sangat banyak, jauh melebihi jumlah manusia biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dari setiap 1000 orang yang masuk neraka, 999 diantaranya adalah dari Ya'juj dan Ma'juj, dan hanya 1 orang dari umat manusia lainnya. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka jika dibandingkan dengan seluruh populasi manusia yang pernah ada di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Ciri-ciri fisik mereka juga disebutkan dalam berbagai riwayat. Ada hadis yang menyebutkan bahwa mereka memiliki wajah yang lebar seperti perisai, mata yang kecil, rambut yang kemerahan, dan tubuh yang pendek namun sangat kuat. Namun perlu diingat bahwa tidak semua riwayat tentang ciri fisik mereka memiliki derajat kesahihan yang sama, sehingga kita harus berhati-hati dalam menerimanya. Yang pasti adalah bahwa mereka adalah kaum yang sangat kuat, ganas, dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Sebelum mereka dikurung di balik tembok yang akan kita bahas sebentar lagi, mereka sering menyerang bangsa-bangsa lain, merampok, membunuh, dan menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Mereka seperti tsunami manusia yang menghancurkan peradaban demi peradaban. Kisah penahanan mereka dimulai pada zaman Zulkarnain, seorang raja yang saleh yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Siapakah Zulkarnain? Para ulama berbeda pendapat tentang identitas sebenarnya. Ada yang mengatakan dia adalah Iskandar Agung atau Alexander the Great. Ada juga yang mengatakan dia adalah Raja Persia yang bernama Cyrus yang Agung. Yang jelas, Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Yang disebutkan adalah gelar atau julukannya, yaitu Zulkarnain, yang berarti pemilik 2 tanduk atau pemilik 2 zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Zulkarnain kekuasaan yang sangat besar di muka bumi. Dia menguasai wilayah yang sangat luas dari timur hingga ke barat. Allah juga memberikan kepadanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih untuk zamannya. Zulkarnain bukanlah seorang nabi,
tapi dia adalah seorang hamba yang beriman dan taat kepada Allah. Setiap kali dia menaklukkan suatu bangsa, dia tidak berbuat zalim kepada mereka. Justru dia menegakkan keadilan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Suatu hari, setelah perjalanan panjang menuju arah matahari terbenam dan kemudian ke arah matahari terbit, Zulkarnain melakukan perjalanan ketiga. Kali ini dia berjalan menembus daratan hingga sampai di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Di balik dua gunung itu, dia menemukan sekelompok kaum yang hampir tidak dapat memahami perkataan. Ini kemungkinan karena bahasa mereka sangat berbeda atau cara komunikasi mereka sangat primitif. Kaum ini mengadu kepada Zulkarnain tentang malapetaka yang mereka alami. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka keluar dari celah di antara dua gunung ini dan menyerang kami, merampas harta kami, membunuh lelaki kami, dan menghancurkan tanaman kami. Bolehkah kami memberikan kepadamu upah atau pajak agar engkau membuatkan penghalang antara kami dan mereka?" Zulkarnain, dengan keimanan yang kuat dan kerendahan hati yang luar biasa, menjawab dengan bijaksana. Dia berkata, "Apa yang telah diberikan Tuhanku kepadaku adalah lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan. Tetapi bantulah aku dengan kekuatan tenaga, dan aku akan membuat benteng yang kokoh antara kalian dan mereka." Inilah sikap seorang pemimpin yang sejati, yang tidak mengambil keuntungan dari kesulitan rakyatnya, tapi justru membantu mereka dengan ikhlas. Lalu dimulailah proyek pembangunan yang sangat megah. Zulkarnain memerintahkan rakyat untuk membawa kepadanya kepingan-kepingan besi yang sangat banyak. Mereka mengumpulkan besi dari berbagai tempat dan membawanya ke celah di antara dua gunung tersebut. Zulkarnain lalu menyusun kepingan-kepingan besi itu lapis demi lapis, membentuk dinding yang sangat tinggi dan kokoh hingga menutupi celah di antara kedua gunung tersebut. Setelah tumpukan besi itu sama tingginya dengan puncak gunung, Zulkarnain memerintahkan agar api dinyalakan di atasnya. Mereka meniup api tersebut terus-menerus hingga besi itu menjadi merah membara seperti bara api. Bayangkan betapa panasnya suhu di sana, betapa kerasnya usaha yang dilakukan. Ini bukan pekerjaan mudah, ini adalah proyek rekayasa yang luar biasa untuk ukuran zaman itu. Kemudian, setelah besi itu benar-benar panas dan membara, Zulkarnain memerintahkan agar tembaga yang telah dilebur dituangkan ke atas besi yang membara tersebut. Tembaga cair itu mengalir masuk ke dalam sela-sela besi, mengisi setiap celah, merekatkan setiap kepingan, membuat seluruh struktur menjadi satu kesatuan yang sangat kokoh dan solid. Ketika dingin, struktur itu menjadi lebih keras dari baja, tidak ada yang bisa menembusnya, tidak ada yang bisa merobohkannya. Hasilnya adalah sebuah tembok atau benteng yang sangat tinggi, sangat kokoh, dan tidak dapat ditembus. Al-Quran menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjat tembok itu karena terlalu tinggi dan licin, dan mereka juga tidak mampu melubanginya karena terlalu keras dan tebal. Mereka terjebak di balik tembok itu, tidak bisa keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Setelah pembangunan selesai, Zulkarnain tidak sombong dengan pencapaiannya. Dia tidak mengklaim bahwa ini adalah hasil kepandaiannya semata. Dengan penuh kerendahan hati, dia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Dan janji Tuhanku itu adalah pasti." Inilah yang membedakan seorang mukmin yang sejati. Dia selalu mengaitkan setiap pencapaian dengan kehendak Allah, bukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Kata-kata Zulkarnain tentang janji Tuhan ini sangat penting untuk kita pahami. Tembok itu bukan selamanya akan bertahan. Ada saatnya nanti, pada akhir zaman, tembok itu akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Kapan tepatnya, hanya Allah yang tahu. Tapi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah memberikan kita petunjuk tentang tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika mereka keluar. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 10 tanda besar kiamat dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satunya. Tanda-tanda besar lainnya termasuk munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata dari bumi, dan beberapa tanda lainnya. Semua ini akan terjadi dalam urutan tertentu sebagai pertanda bahwa kehidupan dunia ini akan segera berakhir. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di balik tembok itu selama ribuan tahun. Apakah Ya'juj dan Ma'juj hanya diam saja? Tentu tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj berusaha menggali tembok itu. Mereka menggali dengan kuku, dengan alat, dengan segala cara yang mereka bisa. Mereka menggali terus-menerus hingga tembok itu menjadi sangat tipis, hampir tembus, sampai-sampai mereka bisa melihat sinar matahari dari sisi lain. Ketika mereka sudah hampir berhasil menembus tembok itu, pemimpin mereka berkata, "Kita lanjutkan besok." Lalu mereka pergi untuk beristirahat. Namun ketika mereka kembali keesokan harinya, mereka menemukan bahwa tembok itu kembali seperti semula, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Allah mengembalikan tembok itu seperti sedia kala. Mereka mulai lagi dari awal, menggali, dan kejadian yang sama terulang setiap hari. Ini berlangsung terus-menerus selama ribuan tahun. Mereka tidak pernah berhenti berusaha, tapi Allah juga tidak mengizinkan mereka keluar hingga waktu yang telah ditentukan. Kenapa Allah tidak membiarkan mereka keluar sekarang? Karena keluarnya mereka adalah tanda akhir zaman, dan waktu akhir zaman itu masih rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu kapan tepatnya. Namun ada satu hari nanti, ketika waktu yang telah ditentukan Allah tiba, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Ketika mereka hampir menembus tembok dan pemimpin mereka hendak mengajak mereka pulang, kali ini dia akan mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia akan berkata, "Kita lanjutkan besok, insya Allah." Dengan menyebut insya Allah, dengan mengingat nama Allah, ketetapan Allah akan berubah. Keesokan harinya ketika mereka kembali, tembok itu masih dalam keadaan yang sama seperti mereka tinggalkan kemarin. Mereka akan melanjutkan penggalian dan akhirnya berhasil menembus tembok itu. Ketika mereka keluar, dunia akan mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah mereka yang sangat banyak, kekuatan mereka yang luar biasa, dan sifat mereka yang ganas akan membuat mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikan mereka. Mereka akan membunuh siapa saja yang mereka temui, menghancurkan peradaban, menghabiskan sumber air, dan membuat kerusakan di muka bumi. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96, Allah berfirman yang artinya, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Ya Allah, bayangkan pemandangan itu. Mereka akan turun dari gunung-gunung, dari bukit-bukit, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar jumlahnya, seperti ombak yang tidak bisa dibendung, menyapu bersih semua yang ada di hadapan mereka. Kapan tepatnya ini akan terjadi? Para ulama mengatakan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi setelah beberapa peristiwa penting lainnya. Pertama, setelah munculnya Dajjal, si penipu yang mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan muncul dan menyesatkan banyak manusia dengan fitnah dan tipu dayanya. Dia akan memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang Allah izinkan sebagai ujian bagi manusia. Dia akan berkeliling dunia dan mengumpulkan pengikut. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit di Damaskus, Suriah. Beliau turun untuk membunuh Dajjal dan memimpin kaum muslimin. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lud di Palestina. Setelah Dajjal mati, kaum muslimin akan merasakan sedikit ketenangan dan kemenangan. Mereka akan bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah. Namun kegembiraan itu tidak akan berlangsung lama. Allah akan mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam bahwa dia telah mengeluarkan hamba-hambanya yang tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka.
Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membawa kaum mukmin ke Gunung Tur untuk berlindung. Nabi Isa dan para pengikutnya akan naik ke gunung dan berdoa memohon perlindungan Allah. Sementara itu, Ya'juj dan Ma'juj keluar dalam jumlah yang tidak terhitung. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi. Gelombang pertama dari mereka akan melewati Danau Tabariyah atau Laut Galilea. Mereka akan meminum semua air di danau itu hingga kering. Gelombang berikutnya ketika melewati tempat yang sama akan berkata, "Dulunya di sini ada air." Bayangkan, sebuah danau besar dihabiskan airnya oleh sekelompok makhluk dalam waktu singkat. Mereka akan membunuh semua manusia yang mereka temui. Darah akan mengalir di mana-mana. Kehancuran total akan melanda bumi. Tidak ada pasukan manusia yang berani menghadapi mereka. Semua orang akan bersembunyi, berlindung, ketakutan luar biasa. Dunia akan benar-benar dalam keadaan chaos yang tidak terbayangkan. Setelah mereka merasa telah menaklukkan seluruh bumi dan membunuh semua manusia di permukaan, kesombongan mereka akan mencapai puncaknya. Mereka akan menengadah ke langit dan berkata, "Kami telah mengalahkan penduduk bumi. Sekarang mari kita lawan penduduk langit." Lalu mereka akan melepaskan anak panah mereka ke langit. Subhanallah, betapa sombong dan kurang ajarnya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa akan menghukum kesombongan mereka dengan cara yang sangat mengejutkan. Allah akan mengembalikan anak panah mereka dalam keadaan berlumuran darah sebagai fitnah dan ujian bagi mereka. Mereka akan mengira bahwa mereka benar-benar telah membunuh penduduk langit. Kesombongan mereka akan semakin menjadi-jadi. Namun di saat itulah Allah akan menurunkan azabnya. Di Gunung Tur, Nabi Isa alaihi salam dan kaum mukmin yang bersama beliau akan terus berdoa memohon pertolongan Allah. Mereka akan berdoa dengan sangat khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah akan mengabulkan doa mereka. Allah akan mengirimkan sejenis cacing atau ulat yang sangat kecil ke tengkuk Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sekejap, semua anggota Ya'juj dan Ma'juj akan mati seketika. Mereka yang begitu kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata apapun, yang jumlahnya bermiliar-miliar, akan mati karena cacing kecil yang Allah kirimkan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, Nabi Isa dan kaum mukmin masih belum berani turun dari gunung. Mereka menunggu hingga yakin bahwa Ya'juj dan Ma'juj benar-benar sudah mati semua. Kemudian Allah akan mengirimkan burung-burung besar sebesar unta untuk membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka akan dibuang ke laut atau ke tempat yang jauh sehingga tidak mencemari bumi. Setelah bumi bersih dari mayat-mayat itu, Allah akan menurunkan hujan yang lebat yang akan membersihkan bumi dari darah dan kotoran. Bumi akan dibersihkan hingga kembali suci seperti kaca yang mengkilap. Kemudian Allah akan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan kembali tanaman-tanamannya, mengeluarkan kembali berkah-berkahnya. Bumi akan menjadi sangat subur, buah-buahan akan berukuran sangat besar, dan kehidupan akan kembali normal bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Isa alaihi salam dan kaum mukmin akan turun dari gunung dan kembali menjalani kehidupan. Mereka akan hidup dalam masa yang penuh keberkahan. Tidak ada lagi fitnah Dajjal, tidak ada lagi ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan hidup dalam kedamaian dan ketenteraman. Nabi Isa akan memimpin umat Islam dengan adil sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Namun perlu kita ingat bahwa setelah peristiwa ini pun, kehidupan dunia masih belum berakhir. Nabi Isa alaihi salam akan hidup selama beberapa waktu lagi di bumi, lalu beliau akan wafat dan dikuburkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah itu, masih ada beberapa tanda kiamat lainnya yang akan terjadi hingga akhirnya datang hari kiamat yang sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya adalah,
Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ya'juj dan Ma'juj ini? Ada banyak sekali pelajaran berharga yang tersembunyi di balik kisah ini. Pertama, kisah ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk dengan jumlah yang luar biasa banyak. Allah mampu menahan mereka di balik tembok selama ribuan tahun. Dan Allah mampu membinasakan mereka dalam sekejap dengan makhluk yang sangat kecil. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Zulkarnain menggunakan ilmu dan teknologi yang Allah berikan kepadanya untuk membangun tembok yang melindungi umat manusia dari kerusakan Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan mendorong umatnya untuk menguasainya asalkan digunakan untuk kebaikan. Ketiga, kisah ini mengajarkan kita tentang kepemimpinan yang ideal. Zulkarnain adalah contoh pemimpin yang adil, tidak sombong, tidak tamak, dan selalu mengaitkan setiap pencapaiannya dengan rahmat Allah. Dia tidak mengambil keuntungan pribadi dari rakyatnya yang sedang kesusahan, bahkan dia membantu mereka dengan ikhlas. Inilah pemimpin yang dicintai Allah dan dicintai rakyat. Keempat, kisah ini mengingatkan kita bahwa doa adalah senjata yang paling ampuh. Ketika Nabi Isa dan kaum mukmin tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan fisik, mereka berdoa kepada Allah. Dan Allah mengabulkan doa mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kelima, kisah ini mengingatkan kita tentang hari akhir dan pentingnya mempersiapkan diri. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar kiamat. Ini berarti kita hidup di dunia yang sementara, dan suatu saat nanti semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh, memperkuat iman, dan meninggalkan kemaksiatan. Keenam, kisah ini mengajarkan tentang bahaya kesombongan. Ya'juj dan Ma'juj hancur karena kesombongan mereka yang merasa telah menaklukkan bumi dan langit. Kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Barang siapa yang menyombongkan diri, Allah akan merendahkannya. Kita harus selalu rendah hati dan mengakui bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Ketujuh, kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan jika kita bertawakal kepada Allah. Rakyat yang dizalimi oleh Ya'juj dan Ma'juj tidak putus asa. Mereka mencari solusi dengan meminta bantuan Zulkarnain. Zulkarnain pun tidak menyerah meskipun tugasnya sangat berat. Dia berusaha semaksimal mungkin sambil bertawakal kepada Allah. Dan akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Kedelapan, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan. Rakyat yang diserang Ya'juj dan Ma'juj bersatu untuk menghadapi musuh bersama. Mereka bekerja sama membantu Zulkarnain dalam membangun tembok. Tanpa persatuan dan gotong royong, tembok itu tidak mungkin terbangun. Begitu juga umat Islam, kita harus bersatu menghadapi tantangan zaman. Kesembilan, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya mengingat Allah dalam setiap pekerjaan kita. Ya'juj dan Ma'juj yang setiap hari menggali tembok tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah mengatakan insya Allah, maka pekerjaan mereka tidak pernah berhasil. Ketika suatu saat mereka mengucapkan insya Allah, barulah mereka berhasil. Ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam setiap usaha kita tergantung pada apakah kita mengingat Allah atau tidak. Kesepuluh, kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj yang begitu jahat, yang membunuh dan membuat kerusakan, pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah. Begitu juga di zaman kita ini, mungkin kita melihat banyak kezaliman dan kejahatan yang terjadi, tapi kita harus yakin bahwa Allah pasti akan menghukum para pelaku kejahatan di dunia atau di akhirat. Adapun pertanyaan tentang di mana lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj saat ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tembok itu ada di kawasan Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ada yang mengatakan di Asia Tengah.
Ada juga yang mengatakan di Mongolia atau Cina, mengingat adanya tembok besar Cina yang juga dibangun untuk menahan serangan dari utara. Namun tidak ada kepastian tentang lokasi pasti tembok itu karena Allah tidak memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran. Yang lebih penting bagi kita bukan mencari tahu di mana lokasi tepatnya, tapi memahami pesan dan hikmah di balik kisah ini. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman dengan memperkuat iman dan amal saleh. Kita harus menjadi pribadi yang saleh seperti Zulkarnain yang menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan. Kita harus menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti yang dimiliki Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya tentang fitnah akhir zaman. Beliau bersabda dalam sebuah hadis bahwa akan ada fitnah-fitnah yang sangat besar di akhir zaman, dan orang yang duduk akan lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari menuju fitnah itu. Maksudnya adalah kita harus menjauhi fitnah-fitnah tersebut dan tidak terburu-buru menerjunkan diri ke dalamnya. Untuk melindungi diri dari fitnah akhir zaman termasuk fitnah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Dalam surah ini terdapat kisah-kisah yang mengandung pelajaran penting termasuk kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, menjaga salat 5 waktu, bersedekah, berbakti kepada orang tua, menjalin silaturahmi, dan menjauhi semua dosa besar maupun kecil. Kita harus memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dengan tadabur, dan selalu berdoa memohon perlindungan Allah dari segala fitnah yang zahir maupun yang batin. Satu hal yang menarik untuk kita renungkan adalah bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain itu hanyalah sarana atau sebab. Allah bisa saja langsung mengurung Ya'juj dan Ma'juj tanpa tembok, tapi Allah menghendaki agar Zulkarnain membangun tembok tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kita harus berusaha semaksimal mungkin menggunakan sebab-sebab yang ada, kemudian bertawakal kepada Allah. Kita tidak boleh hanya pasrah tanpa usaha, dan kita juga tidak boleh bergantung pada usaha kita sendiri tanpa tawakal kepada Allah. Bayangkan bagaimana perasaan rakyat yang dilindungi oleh tembok itu. Mereka bisa hidup dengan tenang, bercocok tanam, beternak, membangun peradaban, semua itu karena ada tembok yang melindungi mereka dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Tembok itu adalah nikmat yang sangat besar bagi mereka. Meskipun mungkin seiring waktu mereka lupa dan menganggapnya biasa saja. Begitu juga kita, Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, melindungi kita dari berbagai bahaya yang kita tidak sadari, tapi seringkali kita lupa bersyukur. Ada juga pelajaran tentang pentingnya meminta bantuan kepada orang yang memiliki kemampuan. Rakyat yang diserang Ya'juj dan Ma'juj tidak diam saja meratapi nasib mereka, tapi mereka aktif mencari solusi dengan meminta bantuan Zulkarnain yang mereka tahu memiliki kekuatan dan kemampuan. Dalam konteks kehidupan kita, ini mengajarkan bahwa tidak ada salahnya meminta bantuan kepada orang lain yang lebih mampu, asalkan niat kita baik dan kita tidak sombong. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk. Ya'juj dan Ma'juj ditakdirkan untuk keluar pada akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah. Namun ini bukan berarti kita harus pasrah tanpa berbuat apa-apa. Kita tetap harus berusaha menjadi hamba yang taat. Karena meskipun takdir sudah ditetapkan, kita tidak tahu apa takdir kita. Bisa jadi dengan usaha dan doa kita, Allah mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Dalam konteks modern, ada beberapa orang yang mencoba mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa-bangsa tertentu yang ada di dunia saat ini. Ada yang mengatakan mereka adalah bangsa Mongol, ada yang mengatakan bangsa Tartar, ada yang mengatakan bangsa Cina, dan berbagai spekulasi lainnya. Namun para ulama yang berilmu mengingatkan kita untuk tidak sembarangan membuat spekulasi tentang hal-hal gaib yang tidak ada dalil yang jelas.
Yang kita tahu pasti dari Al-Quran dan hadis sahih adalah bahwa Ya'juj dan Ma'juj saat ini masih berada di balik tembok yang dibangun Zulkarnain. Mereka setiap hari berusaha menggali tembok itu, tapi selalu gagal karena Allah mengembalikan tembok itu seperti semula. Suatu hari nanti, ketika waktu yang ditentukan Allah tiba, mereka akan berhasil keluar dan membuat kerusakan di muka bumi sebelum akhirnya dibinasakan oleh Allah. Kita tidak perlu takut berlebihan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj ini. Ketakutan yang berlebihan tanpa persiapan yang baik justru tidak bermanfaat. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan bekal iman dan amal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman seorang mukmin akan diuji, dan ujian itu akan semakin berat menjelang akhir zaman. Oleh karena itu, kita harus memperkuat iman kita sejak sekarang. Salah satu cara memperkuat iman adalah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Kita harus tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kita harus tahu bagaimana cara Rasulullah menjalani hidup sehingga kita bisa meneladani beliau. Kita juga harus bergaul dengan orang-orang saleh yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, bukan bergaul dengan orang-orang yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Kita juga harus mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang benar. Mereka adalah generasi yang akan menghadapi zaman yang mungkin lebih berat dari zaman kita. Mereka perlu dibekali dengan iman yang kuat, akhlak yang mulia, dan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai anak-anak kita hanya pintar secara akademis tapi kosong dari nilai-nilai agama. Jangan sampai mereka tumbuh menjadi generasi yang mudah tertipu oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Berbicara tentang fitnah akhir zaman, Rasulullah menyebutkan bahwa fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia akan memiliki kekuatan-kekuatan luar biasa seperti bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa membuat tanaman tumbuh dengan cepat, dan berbagai mukjizat palsu lainnya. Banyak orang akan tertipu oleh tipu dayanya. Hanya orang-orang yang beriman kuat yang bisa selamat dari fitnahnya. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, baru kemudian Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ini menunjukkan bahwa cobaan untuk umat manusia di akhir zaman akan datang bertubi-tubi. Tidak ada jeda yang lama antara satu fitnah dengan fitnah lainnya. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan waspada. Kita tidak boleh lengah meskipun sekarang keadaan terlihat aman. Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bangun dari tidur dalam keadaan wajah memerah dan beliau berkata, "La ilaha illallah, celakalah orang Arab karena keburukan yang telah dekat." Hari ini telah dibuka sebesar ini dari tembok Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuk beliau menunjukkan ukuran lubang yang telah terbuka. Zainab binti Jahsy bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di antara kita ada orang-orang saleh?" Rasulullah menjawab, "Ya, jika kekejian telah banyak." Hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, pada zaman Rasulullah pun tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai terbuka sedikit, meskipun belum waktunya mereka keluar. Ini menunjukkan bahwa proses menuju akhir zaman sudah dimulai sejak zaman Rasulullah. Kedua, keberadaan orang-orang saleh dalam suatu kaum tidak menjamin mereka selamat dari azab jika kemaksiatan dan kekejian sudah merajalela. Ketiga, kita harus berusaha mencegah kemaksiatan di tengah masyarakat kita, karena jika kemaksiatan merajalela, azab Allah bisa menimpa semua orang termasuk orang-orang saleh. Ini adalah peringatan yang sangat serius untuk kita semua. Di zaman kita sekarang, kita bisa melihat betapa banyaknya kemaksiatan yang terjadi di mana-mana. Zina, minuman keras, narkoba, korupsi, penindasan, perampokan, pembunuhan, dan berbagai kejahatan lainnya terjadi di mana-mana. Media massa dan media sosial dipenuhi dengan konten-konten yang tidak bermoral. Generasi muda banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan melupakan ajaran agama. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin azab Allah akan segera turun.
Kita sebagai umat Islam memiliki tanggung jawab untuk melakukan amar makruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tentu saja kita harus melakukannya dengan cara yang bijaksana, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian ke lingkungan yang lebih luas sesuai dengan kemampuan kita. Kembali kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj, ada satu aspek yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana Allah membinasakan mereka. Allah tidak membinasakan mereka dengan api dari langit, tidak dengan gempa bumi, tidak dengan banjir besar, tapi dengan cacing kecil di tengkuk mereka. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam tentang kekuasaan Allah. Allah tidak memerlukan kekuatan yang besar untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Allah bisa menggunakan makhluk yang paling kecil dan lemah untuk mengalahkan makhluk yang paling besar dan kuat. Ini juga mengingatkan kita pada kisah pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada tahun kelahiran Rasulullah. Allah tidak mengirimkan malaikat dengan pedang untuk melawan mereka, tapi Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka untuk menghancurkan mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah berkehendak, Dia bisa menggunakan apa saja sebagai tentaranya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa melihat bagaimana penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang sangat kecil bisa mematikan manusia. Coronavirus misalnya, yang ukurannya mikroskopis, bisa membuat seluruh dunia lumpuh. Ini adalah pengingat bahwa manusia tidak sekuat yang kita kira. Kita sangat lemah di hadapan ciptaan Allah, apalagi di hadapan Allah sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong. Kita tidak boleh merasa bahwa kita kuat karena kita memiliki teknologi canggih, senjata modern, ekonomi yang maju, dan sebagainya. Semua itu bisa lenyap dalam sekejap jika Allah menghendaki. Yang penting adalah kita memiliki iman yang kuat dan hubungan yang baik dengan Allah. Karena hanya dengan itulah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan dan bumi dibersihkan, kehidupan akan berlanjut dengan masa yang sangat damai dan berkah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada masa itu, sebiji delima bisa dimakan oleh banyak orang dan kulitnya bisa digunakan sebagai tempat berteduh. Seekor unta bisa menghasilkan susu yang cukup untuk banyak keluarga. Seekor sapi bisa menghasilkan susu yang cukup untuk satu kampung. Kambing bisa menghasilkan susu yang cukup untuk satu keluarga besar. Ini adalah keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat yang beriman. Masa itu akan menjadi masa keemasan bagi umat Islam. Mereka akan hidup dalam keadilan, kemakmuran, dan kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kemiskinan. Semua orang akan hidup dalam kebahagiaan. Namun masa itu tidak akan berlangsung selamanya. Setelah beberapa waktu, Nabi Isa akan wafat dan masih ada beberapa tanda kiamat lainnya yang akan terjadi. Salah satu tanda yang akan terjadi setelah itu adalah munculnya angin yang lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa semua orang mukmin. Tidak akan ada seorang pun yang tersisa di muka bumi ini yang memiliki iman seberat biji sawi pun di dalam hatinya. Yang tersisa hanyalah orang-orang jahat yang akan hidup seperti himar. Mereka akan berbuat maksiat secara terang-terangan tanpa ada rasa malu. Dan di tengah-tengah orang-orang itulah hari kiamat akan terjadi. Kisah Ya'juj dan Ma'juj ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang bagaimana kehidupan di dunia ini akan berakhir. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mempersiapkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan hamba-hambanya masuk neraka. Allah menginginkan kita semua masuk surga. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan-peringatan ini agar kita sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Bagi yang belum menjalankan salat dengan rutin, mulailah dari sekarang. Jangan tunda lagi. Salat adalah tiang agama. Tanpa salat, amalan-amalan yang lain tidak akan sempurna. Bagi yang masih melakukan dosa-dosa besar, bertaubatlah sekarang juga. Jangan menunggu besok, karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup besok atau tidak.
Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Pintu taubat selalu terbuka selama roh kita belum sampai di tenggorokan. Bagi yang sudah menjalankan kewajiban agama, tingkatkanlah kualitas ibadah kalian. Jangan hanya menjalankan salat tapi hati kalian tidak khusyuk. Jangan hanya membaca Al-Quran tapi tidak memahami artinya. Jangan hanya bersedekah tapi dengan riya. Perbaikilah niat dan kualitas ibadah kalian agar diterima oleh Allah. Ingatlah bahwa Allah tidak melihat bentuk dan rupa kalian, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Jangan lupa juga untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Islam bukan hanya tentang hubungan vertikal antara kita dengan Allah, tapi juga tentang hubungan horizontal antara kita dengan makhluk Allah yang lain. Berbuat baiklah kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, bahkan kepada orang yang tidak kalian kenal. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman, kita juga harus memperbanyak ilmu agama. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Di zaman media sosial seperti sekarang, banyak sekali berita hoaks yang beredar tentang tanda-tanda kiamat. Ada yang mengklaim bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Ada yang mengklaim bahwa Dajjal sudah muncul, dan berbagai klaim lainnya yang tidak berdasar. Kita harus bijak dalam menyaring informasi yang kita terima. Rujuklah kepada ulama yang berilmu dan terpercaya jika kalian ingin mengetahui tentang masalah-masalah agama. Jangan asal percaya dengan ustadz-ustadz di media sosial yang tidak jelas latar belakang pendidikannya. Banyak orang yang mengaku ustadz atau kiai, tapi sebenarnya tidak memiliki ilmu yang cukup dan malah menyebarkan pemahaman yang sesat. Berhati-hatilah dalam memilih dari siapa kalian belajar agama. Kisah Ya'juj dan Ma'juj juga mengajarkan kita untuk tidak takjub dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Secanggih apapun teknologi yang kita ciptakan, sebesar apapun gedung-gedung yang kita bangun, sekuat apapun senjata yang kita miliki, semua itu tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah. Allah bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Yang abadi hanyalah Allah dan apa yang ada di sisinya. Dunia ini dan segala isinya akan musnah, yang kekal hanyalah akhirat. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu mencintai dunia sampai melupakan akhirat. Dunia ini adalah tempat sementara, tempat kita bekerja mengumpulkan bekal untuk perjalanan ke akhirat yang kekal. Rasulullah bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara." Ini berarti kita tidak boleh terlalu terikat dengan dunia. Kita mengambil dari dunia ini seperlunya saja untuk bekal perjalanan kita menuju akhirat. Namun bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sama sekali dan tidak bekerja. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita harus bekerja untuk kehidupan dunia kita, mencari nafkah yang halal, membangun keluarga yang sakinah, berkontribusi kepada masyarakat, tapi semua itu kita lakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, pekerjaan duniawi kita juga akan menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah. Kita juga harus mengajarkan kisah-kisah seperti ini kepada anak-anak kita. Mereka perlu tahu tentang sejarah Islam, tentang nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, tentang tanda-tanda kiamat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan agama. Jangan biarkan anak-anak kita hanya tahu tentang tokoh-tokoh kartun atau superhero fiktif, tapi tidak tahu tentang nabi-nabi yang mulia dan para sahabat yang luar biasa. Didiklah mereka dengan cerita-cerita yang akan membentuk karakter mereka menjadi muslim yang sejati. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kisah Zulkarnain juga mengajarkan kita tentang pentingnya seorang pemimpin yang adil dan tidak korup. Betapa banyak negara-negara di dunia ini yang hancur karena pemimpinnya yang korup dan zalim. Pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya. Berbeda dengan Zulkarnain yang menolak upah dari rakyat yang dia tolong. Inilah contoh pemimpin yang sejati. Sebagai rakyat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik. Jangan memilih pemimpin berdasarkan suku, ras,
atau kedekatan pribadi semata. Pilihlah pemimpin yang memiliki integritas, yang amanah, yang adil, dan yang takut kepada Allah. Karena pemimpin yang tidak takut kepada Allah akan mudah berbuat zalim kepada rakyatnya. Dan jika kita memilih pemimpin yang buruk, kita juga akan ikut menanggung dosanya. Satu hal lagi yang perlu kita ingat dari kisah ini adalah tentang pentingnya bersyukur. Kita hidup di zaman di mana Ya'juj dan Ma'juj masih dikurung di balik tembok. Kita masih bisa hidup dengan relatif aman, bisa mencari nafkah, bisa beribadah dengan tenang. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Bandingkan dengan kehidupan orang-orang yang akan hidup di zaman Ya'juj dan Ma'juj keluar. Mereka harus bersembunyi di gunung, ketakutan, tidak bisa mencari makan dengan tenang. Kita jauh lebih beruntung dari mereka. Bersyukur bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Caranya adalah dengan menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang diridainya. Jika Allah memberi kita mata, gunakan mata itu untuk melihat keindahan ciptaan Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, bukan untuk melihat hal-hal yang haram. Jika Allah memberi kita telinga, gunakan untuk mendengar kebaikan, untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar keluh kesah orang yang membutuhkan pertolongan, bukan untuk mendengar gibah dan fitnah. Demikian pula dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk bersedekah kepada yang membutuhkan, untuk mendukung dakwah Islam, bukan untuk bermewah-mewahan atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dalam menggunakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak orang yang tidak mensyukuri kesehatannya hingga dia jatuh sakit, dan tidak mensyukuri waktu luangnya hingga dia sibuk atau ajal datang menjemputnya. Waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita miliki. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu untuk beribadah, untuk belajar ilmu yang bermanfaat, untuk bekerja mencari nafkah yang halal, untuk berbuat baik kepada sesama, dan untuk hal-hal positif lainnya. Di akhir pembahasan kita tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, marilah kita renungkan kembali apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi akhir zaman. Apakah iman kita sudah cukup kuat untuk menghadapi berbagai fitnah yang akan datang? Apakah amal saleh kita sudah cukup untuk menjadi bekal di akhirat nanti? Apakah kita sudah menjadi hamba yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Jika kita merasa masih kurang, maka sekaranglah saatnya untuk memperbaiki diri. Jangan menunda-nunda lagi. Kematian bisa datang kapan saja tanpa permisi. Hari kiamat juga bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Rasulullah bersabda bahwa kiamat itu seperti kehamilan, tidak ada yang tahu kapan tepatnya akan terjadi kecuali Allah. Tanda-tandanya memang sudah mulai terlihat, tapi kapan tepatnya hanya Allah yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa, perbanyaklah sedekah, perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ikhlaskanlah semua amal perbuatan kita hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian manusia. Karena pada hari kiamat nanti, hanya amal yang ikhlas karena Allah saja yang akan diterima. Marilah kita juga berdoa kepada Allah agar kita semua dilindungi dari fitnah Dajjal, dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, dari fitnah hidup dan mati, dari fitnah kubur, dan dari segala fitnah yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Kuatkanlah iman kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima kebenaran, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kisah lengkap tentang Ya'juj dan Ma'juj, umat yang misterius yang disebutkan dalam Al-Quran.
Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan terhindar dari segala fitnah akhir zaman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Bagikan juga video ini kepada saudara, teman, dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kisah ini. Jazakumullahu khairan kasiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.